Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak LG dalam pertemuan daring yang ke-6. Salam sehat, salam SFD, semangat, fraternitas ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan mendesain pekerjaan secara bertahap. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel dengan energi. Jadi Bapak harap kalian harus lebih semangat dalam pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Sebelum masuk pada materi hari ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat titik bulat penuh dan bulat kosong. Kalau nanti kalian membuat bulat penuh, itu yang ada tanda sama dengan. Ini pun boleh, kan ada sama dengan. Tetapi kalau nanti kalian mau membuat bulat kosong, itu yang tidak ada sama dengan. Berarti yang tandanya seperti ini. Sudah, misalkan ada X lebih dari 3. Berarti di sini 3. Ya kan? Kalau lebih dari 3 berarti tidak ada sama dengan. Maka kita buat bulat kosong. Selanjutnya ada contoh. Di sini 4. Di sini bulatnya penuh atau kosong? Iya, bulatnya penuh karena ada tanda sama dengan. Jadi, kalau ada yang soal seperti ini, maka kita buat titiknya seperti apa? Pertama, kita ambil titik yang paling kecil. Titik yang paling kecil kita taruh di sini. Selanjutnya yang besar di sini. 5 ini bulat penuh atau bulat kosong? Lihat, tidak ada sama dengan kan di sini. Berarti dia bulat kosong. Kalau 7 ini ada nggak sama dengannya? Iya, ada. Ada ini kan? Maka kita buat dia bulat penuh. Kita lanjutkan materi kita. Jika di dalam soal nanti ada mutlak yang dikuadratkan, kalian menggunakan cara keempat. Cara keempat yaitu adalah cara pemisahan. Soal yang pertama. Di sini Bapak akan melakukan sulap. Jadi antara pot putih, pot hitam, dan pot merah, di sini ada nanti soal. Ya, Martin, kamu milih pot apa? Ya, Martin memilih pot warna hitam. Apakah soalnya? Kita buka. Soal yang dipilih Martin ini dia. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x kurang 6 kuadrat dikurang 8 dikali mutlak dari 2x kurang 6 tambah 12 lebih dari atau sama dengan 0. Bapak akan sulap soalnya di papan tulis. Ini dia. Sama kan? Mari kita kerjakan. Langkah pertama itu kita misalkan mutlak dari 2x kurang 6 itu sama dengan A. Karena mutlak dari 2x kurang 6 ini sama dengan A, maka soalnya berubah jadi apa nakku? Iya. A kuadrat kurang 8 kali A tambah 12 lebih dari atau sama dengan 0. Inilah bentuk soalnya kan? Sudah diubah. Sekarang kita faktorkan. Kalau ditambahkan dia negatif 8. Kalau dikalikan 12. Bilangan berapakah itu? Iya, bilangan negatif 6 dengan negatif 2. Oke. Selanjutnya kita masukkan angkanya itu. Jadi A kurang 6, A kurang 2. Lebih dari atau sama dengan 0. Kita buat pembuat nolnya. Berarti A kurang 6 sama dengan 0. A sama dengan 6. Ini langsung aja. Berarti A sama dengan 2. Inilah nilai A. Sudah. Selanjutnya kita buatlah di dalam garis. Dari yang terkecil. 2. Kemudian 6. Bulat penuh atau bulat kosong? Ya, kita buat bulat penuh. Karena ada sama dengan. Seperti yang di awal tadi. Sudah. Selanjutnya. Tanda apa di sini kita buat? Lihat, A-nya di sini apa? Positif. A-nya di sini positif. Berarti positif kali positif sama dengan positif. Positif, negatif, positif. Selanjutnya, lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kalau lebih dari, kita ambil yang mana?
Iya, lebih dari 0 ya berarti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti kan positif. Nolnya juga masuk. Sudah? Maka dari sini didapatkan apa? A-nya itu apa? Kurang dari 2. Pakai sama dengan atau enggak? Pakai dong, karena ada bulat penuh. Atau A-nya lebih dari atau sama dengan 6. Sekarang nilai A-nya ini kita ubah. A mutlak dari 2x dikurang 6 kurang dari atau sama dengan 2. Ingat, sifat 1.3 kan? Iya, kalau kita jumpa bentuk seperti ini berarti ini jawabannya. Ada sama dengannya. Oke. Masukkan X. Inilah si X. Ini si A, ya kan? X-nya berarti 2x kurang 6 lebih dari atau sama dengan negatif A. Berarti negatif 2. A-nya 2. Kayak mana ini minggu lalu? Berarti 2x 6. Negatif 6 pindah ruas. Berarti 2 tambah 6. Negatif 2. Negatif 6-nya masuk pindah ruas jadi apa? Tambah 6. Berarti negatif 2 tambah 6, 4. Ini 2x. Sini 8. X 2 pindah ruas. Perkalian pindah ruas menjadi apa? Iya, jadi pembagian. Berarti di sini 2, sini 4. Maka untuk ini himpunan penyelesaiannya siapa? Iya, X lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari atau sama dengan 4. Ini untuk yang ini kan. Selanjutnya sekarang yang ini berarti 2x kurang 6 lebih dari atau sama dengan 6. Ingat lagi sifat 1.3. Ini si A-nya juga. Ini si X, ini si A. Ingat kan? Kalau menjumpai soal seperti ini kita gunakan sifat 1.3 berarti 2x kurang 6. Ini nanti akan kurang dari atau sama dengan negatif 6. Atau 2x kurang 6 lebih dari atau sama dengan 6. Ngerti? Iya. Ini kanlah ini X. Nah. Ini loh sifat 1.3. Ingat dong ya. Selanjutnya kita kerjakan. Berarti ini udah kayak anak TK lah. Negatif 6. Ini negatif 6 pindah ruas. Berarti tambah 6. Berarti sini 0. Berarti X ini kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya 2x 6 pindah ruas berarti tambah 6. 2x lebih dari atau sama dengan 12. X-nya lebih dari atau sama dengan 12 bagi 2 berapa? Iya, 6. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaian ialah siapa aja? Himpunan X di mana? Ambil dulu ini. X lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari atau sama dengan 4, X kurang dari 0, X lebih dari atau sama dengan 6. Gampang sekali. Kelima, jika di dalam soal nanti kalian menemukan bentuk seperti ini, mau di sini tambah atau kurang, di sini tandanya apapun, kalian menggunakan cara yang kelima. Contoh soal hari ini yang mencoba untuk memilih pot merah atau pot putih, Bapak percayakan kepada Raden Saul. Ya, kepada Raden Saul milih apa nakku? Ya, Raden Saul memilih pot warna merah. Tapi soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2x kurang 8 ditambah nilai mutlak dari x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 12. Bapak akan sulap soalnya. Langkah pertama kita akan mencari untuk pembuat 0. Maka kalau di sini 2x kurang 8 langsung kita samakan dengan 0. 2x sama dengan 8. Maka x sama dengan 4. Di sini x tambah 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 2. Inilah dia titiknya. Sudah? Selanjutnya masih ingat kan dengan ini? Kalau daerah 1 ada, daerah 2 ada, daerah 3 ada. Daerah 1 apa kemarin? Iya, negatif, negatif. Daerah kedua, positif, negatif. Daerah ketiga, positif, positif. Kemudian langkah selanjutnya, kita buat garisnya seperti itu juga. Kita bagi 3. Sudah?
Sini yang pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Kalau kemarin di persamaan, kita buat daerah satu ini, daerah dua ini. Bapak rasa kalian membuat tandanya itu keliru. Jadi kita buat dalam bentuk segini, supaya nanti tandanya mudah-mudahan tidak salah ya. Sudah, selanjutnya untuk kita buat dulu ini. Ini titik apa, ini titik apa? 4, negatif 2. Mana paling kecil? Paling kecil negatif 2 di sini ya. Sini 4. Sudah? Kemudian kita buat satu bulat kosong, satu bulat penuh. Kalau bulat penuh ini artinya negatif 2-nya ikut kan? Oke. Selanjutnya kita buatlah daerahnya. Di sini apa? Untuk apa? Iya, untuk X yang mana? Iya, yang X kurang dari negatif 2. Karena bulat kosong. Kalau di sini berarti X berada di antara siapa aja? Iya, lebih dari atau sama dengan negatif 2. Ada sama dengannya karena bulat penuh. Selanjutnya kurang dari atau sama dengan 4. Benar atau salah? Salah lah. Ini kan tidak bulat penuh, berarti hanya kurang dari 4. Oke, selanjutnya di sini berarti untuk X yang mana? Iya, yang lebih dari atau sama dengan 4 karena bulat penuh. Sudah mengerti sampai sini? Oke, selanjutnya kita lihat ini. Daerah pertama negatif sama negatif. Berarti negatif sama negatif. Negatif sama negatif dari siapa? Dari soal. Berarti negatif dari 2X kurang 8. Negatif dari X tambah 2. Selanjutnya ini kalian jabarkan dulu baru bisa kita kerjakan. Negatif kali 2X, negatif 2X. Negatif kali negatif 8, positif 8. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali 2, negatif 2. Sudah? Inilah yang kita tambahkan. Sudah? Selanjutnya, negatif 2X tambah negatif X. Iya, negatif 3X. Ya kan? Ngutang 2, ngutang lagi 1. Tambahlah utangmu. 8 tambah negatif 2. Berarti tambah 6. Setelah mendapat ini, kita tulis di sini. Mohon diperhatikan. Udah? Lihat. Tandanya kurang dari atau sama dengan 12. Ini kita kerjakan lagi. Berarti negatif 3X kurang dari atau sama dengan 12. Pindah ruas. Kurang 6. Gampang ya. Negatif 3X. 12 kurang 6. 6. Ada nih negatif. Kalikan negatif. Negatif kali negatif. Berarti positif 3X. Benar nggak? Salah dong. Kalau sudah dikali positif berarti tandanya berubah. Negatif kali 6. Negatif 6. Makanya nilai X-nya itu sama dengan negatif 6/3. X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Sekarang kita lanjutkan untuk daerah yang kedua ini. Bisa dipanjangkan lagi. Oke. Untuk daerah yang kedua. Positif, negatif. Lihat, positif ini punya siapa? Iya, positif ini berarti dia yang bulat penuh. Karena bulat kosongnya sudah diambil. Bulat penuh ini punya negatif 2. Berarti negatif 2. Punya siapa negatif 2? X tambah 2. Berarti X tambah 2 positif. Baru negatif. Negatifnya ini. Negatif dari 2X kurang 8 tadi seberapa? Iya, negatif 2X tambah 8. Langsung kita tambahkan. Negatif 2X tambah X. Negatif X. 8 tambah 2. 10. Udah? Selanjutnya, berarti negatif X tambah 10. Kita masukkan lagi ini. Berarti kurang dari atau sama dengan 12. Gampang sekali nih. 12 kurang 10. Nak TK ya kan? Yang nggak tahu ini, gawatlah kita. Kalikan negatif lagi karena ini negatif. Berarti X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk daerah yang ketiga. Positif, positif. Ya kalau positif, positif udah gampang lah. 2X kurang 8. Kemudian X tambah 2. Karena positif, positif kan. 2X tambah X.
3x. Negatif 8 tambah 2. Negatif 6. Taruh lagi. 3x kurang 6 kurang dari atau sama dengan 12. Selanjutnya, berarti 3x kurang dari atau sama dengan 12 pindah ruas. Tambah 6. 3x kurang dari atau sama dengan 18. Maka x kurang dari atau sama dengan 18 bagi 3. 6. Sudah selesai, Pak? Siapa bilang sudah selesai? Belum selesai. Langkah selanjutnya, kita akan buat daerah arsirnya. Oke? Kita lihat. Di sini ada daerah 1 sama daerah yang kedua. Kita lihat ya. Lihat titik yang pertama. Ini dia. Berarti negatif 2. Ini negatif 2. Sudah? Bulat penuh atau bulat kosong? Iya, bulat kosong. Bulat penuh atau kosong? Bulat penuh. Kurang dari. Lebih dari. Oke, sekarang kita arsir. Ada nggak daerah yang kena? Coba kalian pikirkan. Ada tidak daerah yang beririsan? Tidak ada. Karena tidak ada daerah yang beririsan, maka ini tidak memenuhi. Selanjutnya, kita buat lagi untuk yang ini. Negatif 2, 4. Negatif 2, 4. Negatif 2. Negatif 2. Ini negatif 2, sini. Udah? Ini. Negatif 2 bulat penuh atau kosong? Iya, bulat penuh. 4 bulat kosong. Bulat penuh. Karena ini ada sama dengan ini. Sudah? Ini. X-nya berada di antara negatif 2 dengan 4. Berarti X-nya dia dalam sini dong. Ya kan? Ya, sini X-nya. Negatif 2 ini lebih dari katanya. Berarti kalau lebih dari berarti ke arah kanan. Ya, untuk yang kedua ini. Ada nggak yang beririsan? Ada dong. Ini. Ngerti kan kalau beririsan? Lihat dia gini kan dia nak. Itu makanya kita buat lurus negatif 2. Nah, yang merah ini kena kan? Kenanya ke siapa aja? Coba pikirkan. Lewat dari 4 nggak kena kan? 4 pun nggak kena. Karena ini bulat kosong. Maka untuk ini himpunan penyelesaiannya siapa? Iya. X itu berada di antara negatif 2 sampai 4. 4-nya ini bulat penuh atau kosong? Kosong. Kalau bulat kosong berarti 4-nya tidak ikut. Gini aja. Selanjutnya untuk daerah yang ketiga. Berarti ini memenuhi. Karena ada yang beririsan. Selanjutnya untuk yang ketiga. 4. 6. 4-nya ikut enggak? Iya dong. Bulat penuh. Bulat penuh. Lebih dari ke kanan. Kurang dari ke kiri. Di sini sampai sini. Seterusnya ini. Berarti ini yang beririsan siapa? Tek. Berarti X itu berada di antara 4, ikut 4, 6, ikut 6. Berarti ini memenuhi. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya siapa? Berarti yang menjadi himpunan penyelesaiannya gabungkan. Ingat, negatif 2, 4, 4, 6. 4 sama 4. 4 yang ini udah masuk nggak ke sini? Iya dong, karena ini sudah bulat penuh. Berarti 4 ini udah masuk ke sini. Berarti himpunan penyelesaiannya siapa nakku? Iya. Himpunan penyelesaiannya itu X lebih dari atau sama dengan negatif 2 kurang dari atau sama dengan 6. 4 sudah berada di dalam ini. Maka himpunan penyelesaiannya himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 2 kurang dari atau sama dengan 6 dengan X itu adalah elemen dari bilangan real.
Selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Berikut contohnya. Level hemoglobin normal pada darah laki-laki dewasa adalah antara 13 dan 16 gram per desiliter. Yang A, nyatakan dalam suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang mempresentasikan level hemoglobin normal untuk laki-laki dewasa. Yang B, tentukan level hemoglobin yang mempresentasikan level hemoglobin tidak normal untuk laki-laki dewasa. Langkah pertama ambil kata kuncinya di sini adalah antara 13 dan 16. Berarti udah? Tidak ada sama dengan karena katanya di situ antara 13 dan 16-nya berarti tidak ikut. Selanjutnya dari 13 sama 16 ini kita ambil nilai tengah. Berarti kalau ngambil nilai tengah 13 tambah 16 bagi 2 sama dengan 29 per 2. Inilah nilai tengah. Sudah? Selanjutnya kita akan menyamakan ruas kanan dan ruas kiri supaya nanti hasilnya sama, hanya berbeda tanda. Caranya bagaimana, Pak? Caranya dengan mengurangi nilai tengah ini. Berarti 13 kurang nilai tengah 29 per 2. X kurang nilai tengah 29 per 2. 16 kurang nilai tengah 16 kurang 29 per 2. Selanjutnya kita samakan penyebut. Oke. Ini sama-sama 2 dong. Ya kan? Ini tetap. Ini per 2 juga. 2 bagi 1. 2. Ini per satunya ini. 2 bagi 1. 2. 2 kali 13 berarti 26 kurang 2 bagi 2 1 kali 29 29. Selanjutnya 2 bagi 1 udahlah 32 lah ini kurang 29. Ini pelajaran anak kelas 5 SD kalau pecahannya kan 26 kurang 29 negatif 3 per 2. 32 kurang 29 3 per 2. Sama, hanya beda tanda. Bentuk ini merupakan hasil dari sifat 1.3. Ingat kan? Ada ini hasil gini bentuknya kan? Nah, Bapak lupa sifat berapakah itu? Nomor yang berapa? Bagi yang tahu, tuliskan jawabanmu di kolom komentar dengan format nama, kelas, jawaban. 10 orang tertinggi setiap kelas tercepat, maka Bapak akan berikan bintang. Selanjutnya, ini merupakan hasil dari sifat yang mengatakan begini. Nilai mutlak dari X kurang dari A, maka X itu berada di antara negatif A dan A. Inilah bentuknya. Ini si A, ini si X, ini si A. Ini negatif A. Udah? Oke, karena ini sudah seperti ini, maka tinggal kita buatkan. Ini kita ubah menjadi ini. Ngerti? Oke. Mutlak X. Siapa X? X kurang 29 per 2. Ya kan? Ini 29. Kurang dari A. A-nya siapa? 3 per 2. Inilah dia bentuknya. Gampang kan? Oke. Karena sudah ini bentuknya, inilah jawaban untuk si A. Berarti ini untuk yang normal. Ini yang untuk A. Sekarang untuk B. B siapa? Apa katanya? Untuk yang tidak normal. Kalau untuk yang tidak normal berarti lawan dari situ aja dong. Berarti nilai mutlak dari 2X kurang 29 per 2 berarti lebih dari atau sama dengan 3 per 2. Ya kan? Karena di sini 3 per 2 nggak ikut. Berarti kalau 3 per 2 nggak ikut, lawannya 3 per 2 ikut, tapi lebih besar.